Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu bertempat di Pendopo Bupati, Rabu 22 Desember 2021. Kegiatan ini dihadiri Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Ketua TPPKK Kabupaten Hajah Isnaniah Ahmad Fikri, Wakil Ketua 1 Sri Astuti Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor, staf ahli, Kepala OPD, Camat Kandangan, para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretaris Dinas dan Badan serta Kasubag Sekretariat Daerah. Kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri, yang kali ini menyampaikan tafsir Al-Quran Surah Ibrahim ayat 13. Atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada subuh ini kembali bisa berhadir di majelis kita ini, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita insyaallah kembali bisa mengisi waktu pada subuh ini dengan menambah pengetahuan agama kita, khususnya pada subuh ini yaitu tafsir Al-Quran. Dan kita masih dalam surah Ibrahim, dan memasuki ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Dan berkata orang-orang kafir kepada rasul-rasul mereka, sungguh kami akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali pada agama kami. Nah, ini memang selalu yang dihadapi oleh rasul-rasul itu tantangan dari umat. Begitu juga Nabi SAW bahkan sudah diingatkan oleh Waraqah bin Nawfal ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira. Beliau tentu saja merasa bingung, merasa takutan, ngapain. Akhirnya oleh istri beliau Khadijah dibawalah kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu seorang Arab yang beragama Nasrani, satu-satunya orang Arab yang beragama Nasrani. Bahkan beliau sudah bisa menulis Taurat, Injil itu di dalam bahasa Arab. Cuma yang disidin aja, ada sidin kada berdakwah itu. Nah, jadi datang ke sana, ujar sidin ceritakan apa mengalami, lalu diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi ujaran apa? Nah, itu yang datang kami itu namus itu artinya makhluk yang bersayap. Jadi orang Arab itu menyambar nyamuk itu namus. Itu yang datang kepada Musa dulu ya, jadi itu kurangnya Jibril. Nah, itu namus Jibril yang datang kepada Musa dulu, dan juga kepada Nabi Isa. Mudah-mudahan aku dan sidin masih hidup ketika engkau diusir kaummu. Jadi memang resiko orang yang menyampaikan kebenaran itu akan dimusuhi orang, resikonya. Dan
dan banyak orang yang musuhi. Apalagi menyampaikannya di tengah-tengah orang memang di dalam kebatilan, pasti orang musuh. Jadi ujar Nabi, kenapa jadi belum diusir? Ujar Waraqah, tidak ada orang yang menyampaikan atau membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dimusuhi orang. Jadi kita wajar aja kalau ada orang pernah menyampaikan kebenaran, atau orang ada petunjuk, ya wajar aja. Yang penting kita di dalam kebenaran. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka Allah, yani Tuhan mereka, Tuhan dari para rasul tadi, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, kepada para rasul tadi, sungguh kami akan membinasakan orang-orang yang zalim, yakni orang-orang kafir. Dan ini Allah tepati apa yang Allah janjikan ini dengan membinasakan umat-umat yang pada depan, dari mulai umat Nabi Nuh ditenggelamkan, umat Nabi Hud ditiup angin yang berhembus 7 malam 8 hari 7 malam tanpa henti, sehingga mereka bergelimpangan di dalam rumah-rumah. Umat Nabi Saleh petir dan seterusnya, itulah janji Allah sampai kepada Nabi kita. Nah ini Allah ada lagi membinasakan orang-orang yang kafir dalam ayat tadi. Kenapa? Karena masih banyak orang iman. Yang ada terjadi sekarang ini hanyalah bala atau teguran, peringatan yang bermacam-macam. Ada longsor, ada angin, ada kekeringan dan sebagainya. Itu ada peringatan, ada penyakit, itu peringatan dari Allah. Karena ada mesti orang yang zalim, ada mesti orang yang maksiat. Sebagaimana firman Allah, wattaqu yawman la tusibanna alladziina zalamu khassah. Takutlah kalian akan fitnah, yakni tadi bala, ya, musibah yang tidak mengenai kepada orang yang zalim saja, yang zalim antara manusia. Jadi orang karena itu, orang-orang yang siapnya karena itu mengambilnya karena itu. Karena itu merupakan teguran ataupun peringatan dari Allah. Bala nuskinannakumul arda min ba'dihim, dan sungguh kalian akan kami tempatkan di tempat tinggal mereka itu tadi sesudah mereka dibinasakan. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Janji itu Allah berikan kepada siapa yang takut akan kebesaranku, kata Allah, dan takut akan janjiku, yang ancaman Allah dengan neraka bagi siapa yang mungkar. Wastabtahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan para rasul tadi mohon diberi kemenangan dan binasalah setiap orang-orang yang berlaku sewenang-wenang dan orang yang ingkar. Jadi memang pada akhirnya rasul-rasul itu minta keputusan dari Allah terhadap umatnya ini, karena sekian sudah masalah awal lagi. Kebanyakan mengingkar daripada beriman, lalu mereka serahkanlah itu kepada Allah. Nah, beda dengan Nabi kita. Nabi kita tetap prinsipnya kadang mau menyerahkan nasib umat ini kepada Allah. Tetap beliau berusaha untuk mengajak mereka. Jadi ketika di Taif itu kan, di Taif beliau berdakwah di Taif sampai di
awalnya misalnya saudara-saudara berbatis. Apa kata beliau? Ya sidin, mudah-mudahan ya Allah, kalau mereka ini kada beriman, mudah-mudahan anak buahnya Allah. Sampai menurut riwayat itu kan ditawari oleh malaikat, Pak, apakah kamu ingin supaya mereka ini dibinasakan? Nabi kata, Nabi menolak. Aku yang sidin diturunkan bukan membawa bala, membawa bencana, tapi aku diturunkan membawa rahmat. Ini antara lain beda antara Nabi terdahulu dengan Nabi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami yang mengutus engkau wahai Nabi melainkan membawa rahmat bagi seluruh. Jadi Siti Aisyah itu pernah bertanya menurut riwayat itu kepada Nabi SAW, kapan pian itu nang paling merasa takutan? Jadi orang bisa takutan orangnya. Tapi memang orang yang pemberani, paling berani di antara seluruh umat setelah manusia di zaman sendiri itu sahabat itu ada dan kayak sini waninya. Itu terbukti dalam perang Hunain itu, panah bagaikan hujan dari balik bukit itu. Beliau kan berubah, orang lain perubahan, beliau berubah, dan cuma ada keluarga sedikit. Ada dengan Rasulullah, ada dengan anak-anaknya, daripada kayak hujan. Jadi Nabi memang sangat berani. Nah, lalu takutnya itu Siti Aisyah. Ada lagi rasa takutan. Ada di sini sekali. Apa? Ketika aku ditawari oleh malaikat untuk menghancurkan orang-orang Taif tadi. Takutan sedikit. Takutannya apa? Takutan kalau aku tak iyakan. Nah, itu takutnya begitu kalau tak iyakan. Bagus itu. Nah, ditawari itu. Saya menceritakan tak iyakan. Jadi ini satu contoh kita mungkin perlu kita memang Nabi itu sudah diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu kan, idfa' billati ahsan, idfa' billati ahsan. Kalau senjata kita yang paling utama, paling bagus itu jangan awal. Idfa' billati ahsan. Balaslah sesuatu itu yang terbaik itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau orang ada menzalimi kita, balas dengan kebaikan. Orang mau mencintai akun kita, dia tarik cintanya, atari atau dari hidupnya besar. Itu pribadi Nabi SAW membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu memang tidak. Min wara'i jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di belakang mereka, artinya aina, ada yang dihadapi mereka itu sebenarnya adalah neraka jahannam. Ini kita yang akan kita hadapi itu dua, antara dua yang pasti akan kita hadapi. Di ujungnya, paling ujung itu surga atau neraka, itu pasti surga. Atau kedua-duanya, orang saya bisa juga. Ada yang surga aja, ada malah saya neraka, orang paling beruntung. Ada yang neraka aja, ada malah saya surga. Nah, ini orang paling celaka. Ada yang neraka malah saya, nah surga malah saya. Yang di dunia ada malah saya surga dunia, ya neraka, ya kan? Surga digawe, ya orang beriman tapi surga digawe juga. Nah ini mana saya kedua-duanya, orang beriman tapi kedua-duanya digawe. Nah, jadi kan berimbang. Nah mana lebih berat itu terima mama sabuat mawazimu bahwa fi aisyati radiyah, ya kan?
Siapa yang timbangannya lebih berat kebaikannya, maka tempatnya adalah tempat yang menyenangkan. Man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka. Awiyah, neraka. Wa ma adraka kalau apa itu narun hanya neraka. Jadi dia karena dia beriman, ya, dia masuk surga juga enak, cuma melalui neraka. Itulah yang akan kita hadapi. Kita kadang tahu, kadang tahu. Itulah. Tapi ujian Nabi perlu akhir perih. Setiap yang akan datang itu dekat. Yatajarrahu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayt. Dia meneguk seteguk demi seteguk. Tadi telah bilang wa yusqa mimma min musadid, dan dia diberi minum dengan air yang keluar dari tubuh ahli neraka, yang nanah dan darah. Jadi orang neraka tadi haus benar. Nah, diberi minum, ya, nangaran haus, nanah, yang minum banyak juga. Tanah-tanahnya pula panas, diminum dono perut, untuk. Dia tajarahu, dia minum seteguk demi seteguk air tanah. Wala yakadu yusighu, hampir-hampirnya tidak tahu minum itu, tapi dia namanya haus, diminumnya tetap. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan datanglah sebab-sebab kematian itu dari segala penjuru, macam-macam siksanya. Tapi apa? Wa ma huwa bimayt, ada mati tadinya. Kalau mati ranai, tidak ada yang mati. La yamutu biha wa la kada mati dan kada hidup juga. Wa min wara'ihi 'adzabun ghalidh, dan sesudahnya itu, selain itu ada azab yang keras, yang berat. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Perumpamaan orang-orang kafir itu yang ingkar terhadap Tuhan mereka, amal-amal mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras, badai. Abu di atas batu licin, nah ditiup angin, habis kadada amal. Jadi orang-orang kafir itu seberapapun kebaikan mereka itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Nanti di akhirat kadada pahala mereka. Tapi orang beriman sekecil apapun amal kebaikannya yang dikerjakan dengan dasar iman dan mengharap balasan dari Allah, itu dilihatnya walaupun seberat darah. Jadi sedikit kurma aja di Nabi, sedikit kurma orang tuh sedekah sedikit kurma. Kayaknya di akhirat tuh kayak gunung benarnya pahalanya. Yang dibesarkan oleh Allah, dibesarkan. Ya tentu dengan syarat itu tadi dikerjakan. Jadi yang arah iman itu memang sangat besar faedahnya. Tidak ada yang lebih besar faedahnya itu daripada iman, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dari iman. Oleh karena itu sangat penting kita itu untuk menambah keimanan kita, karena iman itu memang ada batasnya, ada batas. La yaqdiruna mimma kasabu, saya tidak mampu mereka itu untuk mempertahankan pahala, mendapatkan pahala dari apa yang mereka
kerjakan sedikit pun, ada sedikit pun. Nah, artinya satu umat barang di perayaan azab tuh ada dirikan sedikit pun ada. Inilah iman. Jadi kalau orang beriman tadi juga kayak apa aja halusnya imannya masuk surga tadi Pak. Syarat dia mengucapkan la ilaha illallah selama hidupnya, dan itu tetap saja sampai matinya ya, tetap dia beriman. Cuma halus benar sampai yang pada namanya puasa pada bilang kebaikan bilang cuma ada imannya sedikit. Cuma talawasnya di dalam neraka pulang-pulangnya. Jadi kita usaha kita bagaimana supaya kita selamat kita. Dari kawat dalalul ba'id, yang demikian itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Itu tadi iman, orang yang ada iman itu sesatnya itu sangat jauh. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq, tidakkah engkau melihat wahai Nabi bahwa Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi itu dengan sebenarnya. Artinya apapun yang Allah ciptakan itu semua mengandung hikmah, artinya mengandung kebaikan bagi orang-orang yang beriman ya. Itu tadi iman. Jadi asal orang itu beriman, apapun yang didapatnya itu sebenarnya adalah untuk kebaikan, walaupun musibah sekalipun. Kenapa jadi demikian? Karena ujar Nabi, ajaban di amril ini, mentakjubkan, mengherankan, mentakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Wa inna amrahu lahu khair, karena sesungguhnya perkaranya itu semuanya baik baginya. Nah, baginya apa aja yang didapatnya baik semuanya bagi orang beriman tadi lah. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang beriman. Kalau orang beriman itu apa beriman itu apa aja yang didapatnya jadinya bisa kada baik, apa aja didapat bisa jadi baik. Nah, apa sebabnya? Wa in asabathu sarra sakara fa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Dan dia kalau dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia sabar, itu pun baik baginya. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa jadi demikian? Iman dan kita percaya bahwasanya segala apa yang Allah berikan, Allah datangkan kepada kita sebenarnya semuanya maksudnya baik. Maksud Allah itu baik bagi kita. Tinggal penerimaan kita. Ya sama aja. Guru lawan murid, pemimpin lawan apa yang dipimpin rakyatnya, itu semuanya tujuannya baik. Tapi kita lawan anak itu tujuannya baik. Anak disuruhi macam-macam. Kalau nggak ngerti, mama nih, abah nih nggak boleh macam-macam, ulun tadi suruh itu. Nah itu tadi ngerti. Padahal itu, nang disuruh rajin disuruh itu nya disayangi. Ya nang kada tapi disayangi itu sebenarnya punya roh. Tapi namanya nang disayangi tadi loh. Jadi kita disuruh macam-macam, ditaati macam-macam, ditimpa macam-macam. Dalam rangka jangannya lah, nang disayang itu dinyamani. Nah itu Nabi nang paling dinyamani sudah. Nabi paling dinyamani. Jangannya adalah, tapi Nabi Yusuf paling disakiti. Biar Nabi asyadul bala ala anbiya, yang paling keras ujian itu terhadap para Nabi. Semua aulia kemudian aulia, ya, para wali. Kemudian malayali kemudian mengikuti. Jadi makin keras bala makin besar juga pahala maka itu. Jadi makin keras bala, coba bala itu macam-macam kan, ada yang mengenai tubuh, ada yang mengenai hati, ada yang mengenai harta, macam-macam. Semuanya itu adalah ujian dari Allah. Jadi itulah makanya makin orang disayangi. Jadi Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah menaklukkan Parsi, imperium kerajaan yang sangat kaya. Setelah berbagi ghanimah, tidak pernah ada mau ngambil ghanimah, jadi tidak mau ngambil ghanimah.
Lalu ada tersisa satu permadani yang luas benar, luas jadi nah bertatahkan macam-macam bintang berlian ya tatahkan arah kaisar Kisra. Nah lalu umatnya bingung, pasukannya bingung, kok kita ditusuk siapa ini? Jadi ayatnya diusahakan sepakati kesan dari nomor aja, dari nomor aja. Nah, jadi mereka serahkan kepada Sayyidina Umar. Kayak Sayyidina Umar, beliau menangis. Kenapa? Ujar Sayyidina Rasulullah itu orang yang paling dicintai Allah. Tapi dia ada diberi antara ini. Abu Bakar itu orang yang paling dicintai Allah, tidak diberi nafkah. Nah aku jadi diberi nafkah ini, jangan-jangan aku ini kan dicintai Allah. Wah, cara berpikir beliau itu lah. Kita barangkali makin banyak depan kita tuh kira semakin dicintai Allah Taala. Nah, jadi itu contoh. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, Dia hilangkan kalian itu, Dia lenyapkan kalian itu dan digantinya dengan makhluk yang baru. Nah inilah yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan tidaklah yang demikian itu sulit bagi Allah. Dan itu sudah Allah buktikan itu dihapuskannya, dilenyapkannya umat-umat yang membangkang dengan Nabi Nuh, disisakannya yang baik, kemudian dibanyakkannya yang baik tadi, jadi umat yang baru. Nah itu tadi khalqin jadi umat yang baru. Umat yang baru di bawah pimpinan Nabi Nuh itu beberapa ratus tahun, hampir 1000 tahun. Baik itu semuanya baik. Begitu Nabi Nuh hilang, meninggal, maka itulah kesempatan setan. Jadi setan itu sangat menunggu hilangnya pemimpin agama. Jadi bila pemimpin agama itu hilang, nah, itu kesempatan. Macam-macam maksudnya. Di antaranya ujar setan itu, kita nih hilang pimpinan kita nih, hilang tetua kita. Kayak kalau kita ulah patung sidin kita. Terus setan kan bisikin supaya kagak nama kalau sidin, kagak nama siap sidin kalau hanya bujur itu aja. Bikin naik patung. Lama-lama kayak Nabi, karena kebiasaannya itu bila apa-apa mengadu lawan ini tadi orang saleh, tokoh agama ataupun rasul tadi. Maka mereka dalam kesulitan datang patung tadi, mengadu patung-patung. Bahkan minta tolong lu guys. Kebetulan itu memang bukan kebetulan, memang kehendak Allah Taala dihasilkan. Nah, jadi akhirnya mabuk. Datanglah segala permasalahan sudah datang, apa aja berlaku ke sana, karena merasa hasil, nah diberikanlah sesajian untuk saudara. Jadilah di sana akhirnya penyembahan berhala, antara lain sebabnya itu. Nah, setelah itu baru Allah utus pulang binang lainnya. Demikianlah seterusnya. Ditolak nabinya, dibinasakan sama Allah. Tinggal yang baik, berkembang pulang. Nah, hilang nabinya, kabar pulang. Demikianlah seterusnya. Nah, jadi nak ulun tekankan hati-hati kita apabila hilangnya satu ulama, satu orang saleh, satu pemimpin, itu kesempatan bagi setan. Mungkin inilah yang kita pelajari pada kesempatan subuh ini, yang bermanfaat bagi kita. Salah dan salah, mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.